Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Beni Silisno, NIM 22121095, Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tokopedia. Di antaranya saya akan menjelaskan analisis STP, SWOT, dan pivot search pada Tokopedia. Nah, Tokopedia merupakan toko online atau mall terbesar di Indonesia yang memungkinkan individu dan pengusaha Indonesia untuk membuka, mengelola, dan menjalankan toko online mereka dengan mudah, nyaman, dan gratis, sekaligus memberikan pengalaman kepada orang dalam berbelanja online. Nah, latar belakang Tokopedia ini, teknologi sekarang semakin berkembang dalam waktu ke waktu. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi internet. Pada zaman dahulu, internet hanya digunakan masyarakat untuk bertukar informasi antara segelintir atau sekelompok orang. Berbeda dengan dulu, kini semua orang bisa menggunakan internet dan saat ini teknologi sudah lebih fleksibel dan sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu sekarang ini diminati dalam bidang ini adalah e-commerce atau belanja elektronik. Nah, Tokopedia merupakan toko online atau mall yang sangat besar di Indonesia. Di sini pengusaha Indonesia dapat membuka, mengelola, dan menjalankan toko online mereka dengan mudah. Nah, latar belakang Tokopedia ini sendiri didirikan oleh William Tanuwijaya, di mana William Tanuwijaya bersama Leontinus Alva-Edison ini mendirikan sebuah tempat berbelanja yang kita sering sebut Tokopedia. Nah, untuk membangun Tokopedia, William Tanuwijaya membutuhkan dana yang cukup besar untuk idenya tersebut. Nah, salah satu tantangan yang dialami oleh William Tanuwijaya adalah ketika itu ayahnya terserang penyakit kanker sehingga ia bekerja untuk menghidupkan keluarganya. Nah, dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, William Tanuwijaya bekerja keras mencari investor untuk mendanai ide Tokopedia-nya. Banyak orang menganggap idenya ini terlalu muluk dan gila. Di sini menurutnya modal dan kepercayaan menjadi penting, karena menurutnya sulit untuk meraih kepercayaan orang lain, apalagi untuk mimpi mendirikan perusahaan ini. Dia melakukan segala daya dan usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dicanangkan akan berhasil. 2 tahun kemudian, usaha William Tanuwijaya membuahkan hasil, yaitu pada tahun 2009, tepatnya tanggal 6 Februari, perusahaan Tokopedia milik William Tanuwijaya resmi berdiri dan tepatnya pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2009, Tokopedia resmi dibuka untuk umum. Analisa STP atau kita sering sebut segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, dalam segmentasi kita dapat bedakan menjadi dua. Di antaranya ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, untuk segmentasi geografis sendiri, segmentasi ini dibagi berdasarkan wilayah, benua, negara, provinsi, kecamatan, dan desa. Adapun dalam perusahaan Tokopedia, pembagian pasar secara geografisnya terletak di seluruh Indonesia, khususnya di marketplace maupun di sosial media. Nah, dari segi demografis, segmentasi demografi membagi pasar berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, ukuran keluarga, pendapatan, agama, ras, pekerjaan, pendidikan, etnis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan segmentasi pasar di mana pasar dibagi berdasarkan psikologi, kepribadian, karakteristik, gaya hidup, dan sikap masyarakat. Berdasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan Tokopedia, konsumen tidak akan bingung karena gaya hidup atau kepribadiannya. Karena perusahaan Tokopedia tidak hanya fokus pada satu atau tipe model konsumen. Konsumen sendiri dapat menyesuaikan kebutuhan dan keinginannya. Nah, selanjutnya ada
analisis segmentasi perilaku. Pasar juga dapat dibagi berdasarkan segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku dapat didefinisikan atau diartikan sebagai membagi seluruh pasar menjadi kelompok-kelompok kecil yang homogen berdasarkan perilaku. Di Tokopedia, segmentasi dilakukan berdasarkan manfaat yang ditargetkan sehingga konsumen dapat merasakan manfaat tersebut. Nah, selanjutnya analisa targeting. Setelah dilakukannya segmentasi pasar, tentunya perusahaan dapat membidik siapa yang akan menjadi target berikutnya. Penargetan pada intinya adalah pendefinisian pasar, sasaran yang lebih terukur dan cara mengevaluasi segmen-segmen yang telah ditetapkan untuk mencapai daya tarik dan peluang yang sesuai dan cocok bagi perusahaan. Selanjutnya analisis positioning. Menurut Coulter dan Keller 2009, pengertian positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Dari definisi tersebut jelas bahwa tujuan positioning adalah memposisikan merek di benak konsumen sehingga dapat menghasilkan nilai lebih atau keuntungan. Bagi perusahaan, dalam hal ini Tokopedia diposisikan sebagai pusat bisnis online atau perantara, di mana Tokopedia berusaha menawarkan produk-produk yang murah dan tingkat keamanan yang tinggi untuk menciptakan kenyamanan konsumen dalam berinteraksi dengannya. Selanjutnya ada analisa SWOT. Analisa SWOT dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kekuatan. Nah, kekuatan Tokopedia sendiri adalah yang pertama, Tokopedia menawarkan akses mudah untuk mendaftarkan, menjual, memasang iklan, atau melakukan pembelian. Yang kedua, sangat mudah untuk menemukan di mesin pencari, dalam hal ini Google. Pasalnya Tokopedia sedang mengoptimalkan strategi pemasaran online-nya. Yang ketiga, selanjutnya menawarkan fitur bebas iklan. Hal ini membuat Tokopedia digemari banyak penjual. Mereka menawarkan aktivitas promosi gratis 1 jam sekali. Tentunya fitur ini sangat berguna bagi para penjual baru untuk memasarkan produk-produknya sehingga menjadi lebih luas. Yang kedua, kekurangan Tokopedia. Adapun dari sisi kekurangan Tokopedia adalah hanya tersedia dalam satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Ini menyebabkan Tokopedia susah untuk go internasional seperti Amazon dan e-commerce lainnya yang berskala internasional. Yang kedua, susah diakses pada area-area yang tidak ada jaringan seperti di desa dan di dusun sekalipun yang tidak ada terjangkau sinyal. Yang keempat, data informasi pribadi konsumen cukup terbuka. Hal ini menyebabkan risiko pencurian data sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada peluang Tokopedia atau opportunity. Dengan melakukan IPO, tentunya perusahaan Tokopedia bisa mendapat potensi tambahan pendanaan yang besar karena sama-sama merupakan pimpinan di industrinya masing-masing. Saat ini pasar dari Tokopedia ini masih berada di Indonesia. Tokopedia belum masuk pasar di negara Asia Tenggara lainnya, sehingga jika perusahaan ini membuat dana baru dari IPO, mungkin mereka akan berupaya melakukan ekspansi. Selanjutnya, sekitar 70% masyarakat ASEAN adalah masyarakat usia kerja, di mana masyarakat dengan rentang usia 15 sampai 65 tahun ini umumnya memiliki tingkat melek atau melihat media digital yang tinggi, sehingga memungkinkan menjadi konsumen potensial dari Tokopedia. Selanjutnya, hadirnya ASEAN Economy Community berpotensi besar membangun Tokopedia berekspansi ke luar negeri karena saat ini Tokopedia menjadi salah satu pemain utama di industri tersebut, meski tetap beroperasi di Indonesia. Selanjutnya ada ancaman Tokopedia. Yang keempat. Ancaman yang pertama adalah peraturan pemerintah belum mengatur secara jelas mengenai penyelenggaraan pasar online. Tentunya banyak pihak yang berharap agar pemerintah Indonesia menciptakan perlindungan
atau payung hukum yang sesuai bagi perusahaan, pelanggan, dan mitra. Yang selanjutnya, Shopee merupakan pesaing utama Tokopedia dan kini tersedia di 6 negara Asia Tenggara. Hal ini tentu saja menyulitkan perusahaan berlogo hijau untuk memperluas atau berekspansi ke negara ASEAN lainnya. Selanjutnya banyak platform serupa lainnya yang bersaing dengan layanan dan promosi besar-besaran. Yang selanjutnya ancamannya adalah pencurian data informasi milik pelanggan. Sering terjadi sehingga konsumen merasa tidak aman akan hal ini. Nah, selanjutnya analisa five forces dari Tokopedia adanya satu ancaman dari produk-produk pengganti. Nah, produk pengganti umumnya secara fungsional memiliki manfaat atau fungsi yang serupa dengan produk utama, namun memiliki kualitas atau produk, barang, dan harga yang relatif murah. Umumnya produk pengganti banyak disenangi dan disukai oleh orang yang berpenghasilan atau berpendapatan rendah, tetapi sangat ingin tampil dengan status atau gaya yang lebih tinggi dari fakta atau keberadaan yang sebenarnya. Ancaman yang dimaksud adalah seberapa mudah konsumen atau pelanggan berpindah ke platform atau produk lainnya. Yang kedua ada ancaman dari pendatang baru. Untuk siap memasuki persaingan atau pendatang baru, Tokopedia harus menyediakan modal yang cukup besar nilainya. Di lain sisi juga, Tokopedia harus mempertahankan strategi bisnis yang berjalan cukup baik dalam hal promosi, periklanan, atau pendatang baru. Setidaknya harus bekerja lebih keras untuk memasarkan atau menjual produk mereka. Jadi dapat dilihat bahwa ancaman dari pendatang baru di bidang atau kawasan ini mungkin tidak terlalu berbahaya bagi perusahaan Tokopedia. Hal ini terlihat dari tingkat transaksi Tokopedia yang cukup tinggi, serta tingkat promosi atau periklanan yang dilakukan lebih efektif dan signifikan dibandingkan perusahaan lainnya. Yang selanjutnya persaingan industri. Di sini persaingan terjadi karena setiap perusahaan selalu berupaya sekeras mungkin demi untuk merebut setiap pangsa pasar lain. Di sini konsumen merupakan objek persaingan setiap perusahaan. Perusahaan yang pandai memikat atau menarik perhatian konsumen akan menjadi pemenang. Untuk memikat konsumen tentunya berbagai upaya dilakukan oleh Tokopedia, mulai dari memberikan fasilitas, memberikan pembayaran via kredit, potongan dan dapat diskon dengan yang pastinya harga murah dan terjangkau. Yang selanjutnya kekuatan tawar dari pihak pemasok. Ketika pemasok memiliki lebih banyak kontrol atau kuasa terhadap pasokan dan harganya, maka segmen pasar yang menjadi kurang menarik. Cara terbaik adalah membuat hubungan menang-menang atau win-win relation. Dengan pemasok, ini adalah ide atau gagasan yang baik untuk mendapat sumber-sumber pemasok. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan yang hanya mengandalkan beberapa perusahaan pemasok. Yang kelima adalah kekuatan tawar dari pihak pembeli. Di sini pembeli akan selalu berusaha mencari produk yang diinginkan. Dengan mencari produk yang diinginkan mudah, tentunya juga memiliki kualitas yang lebih baik. Di sini pembeli juga memegang peranan yang dapat mempengaruhi bisnis. Jika produk tidak memenuhi harga dan kualitas, maka konsumen memutuskan untuk tidak membeli produk pada perusahaan kita. Daya tawar pembeli yang dimaksud adalah kekuatan pembeli yang memungkinkan pembeli untuk menurunkan harga produk barang agar lebih menjadi murah. Selanjutnya, branding. Tidak dapat disangkal bahwa membangun bisnis yang sudah ada membawa banyak manfaat mulai dari pengalaman, perluasan jaringan, ada pula strategi penting yang dalam perusahaan menjalankan bisnis yang patut diketahui. Salah satunya adalah kesadaran merek. Ketika kesadaran merek mengikat atau meningkat, maka hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting yang memandu pola pikir konsumen untuk mengenali suatu produk perusahaan, termasuk nama, logo, bahkan slogan terkait bisnis perusahaan tersebut. Ini semua sudah Tokopedia jalankan mulai dari nama hingga logo. Ini yang membuat Tokopedia dapat berkembang terkenal hingga saat ini.
Nah, adapun kesimpulan dari semuanya ini adalah yang pertama, Tokopedia merupakan salah satu tempat jual beli online terbesar yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Tokopedia harus tetap memberikan pelayanan terbaik dengan tetap memperhatikan keluhan dan masukan dari pihak konsumen. Karena kepuasan konsumen adalah hal yang sangat penting demi arus sebuah perusahaan. Apabila Tokopedia sudah baik dalam semua jenis kebutuhan konsumen, maka otomatis Tokopedia akan semakin kuat dalam meraih keuntungan. Selanjutnya, Tokopedia harus terus berbenah dalam memperbaiki fitur-fitur aplikasi yang menarik, sehingga konsumen akan semakin sering melakukan pembelian barang atau transaksi melalui Tokopedia. Tetap bisa menjaga data dan informasi tentang konsumen, tentunya konsumen merasa akan bahwa Tokopedia ini sangat bisa untuk dipercayai. Adapun saran-saran yang ditunjukkan kepada Tokopedia adalah yang pertama, Tokopedia harus tetap mempertahankan dan meningkatkan keamanan. Hal ini agar konsumen tetap merasa nyaman, tenang, dan aman saat berbelanja di Tokopedia. Yang selanjutnya, Tokopedia harus meningkatkan informasi produk yang diberikan ke konsumen. Hal ini seperti detail produk, gambar, dan harga serta proses pembelian. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan keputusan pembelian di masa yang akan datang, ada baiknya jika Tokopedia meningkatkan keamanan pengoperasian dan penjangkauan website Tokopedia, misalnya dengan mengintegrasikan website Tokopedia dengan jejaringan sosial media lainnya. Ini untuk mempermudah pihak konsumen dalam menemukan produk yang mereka cari melalui situs Tokopedia. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.